Aquarius elemen udara, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Oke. Kita general reading untuk tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Oktober ya. Kita bahas situasi umum kamu. Di tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Oke. Oke, Aquarius elemen udara. Jika saat ini kamu single ya, mungkin sebenarnya ada pendekatan ya antara kamu dengan seseorang, entah itu dia yang mendekati kamu atau mungkin sebaliknya. Tapi aku merasa di sini kamu berusaha untuk lebih menjaga diri, ya. Ya emang lagi suka sama seseorang, tapi nggak mau kebablasan nih. Maksudnya ntar kalau terburu-buru mengiyakan, nanti takutnya salah pilih gitu kan. Dan aku ngerasa kamu lebih menjaga jarak aman dulu. Oke, coba kita lihat. Oke, ya memang sebaiknya di awal perlu mempertimbangkan ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan apakah kamu akan melanjutkan pendekatan ini dan ada ikatan gitu ya. Semua harus dipikirkan baik-baik dan juga dipertimbangkan nih buat kamu yang single ya. Dan juga buat kamu yang saat ini berpacaran, aku merasa ada hubungan yang maaf ya, mungkin kurang sehat sehingga membuat kamu merasa maaf ya, mungkin ragu dengan hubungan ini. Kamu ngerasa dia toksik, kamu ngerasa dia terlalu mengekang kamu, padahal kamu nggak pengen dikekang ya. Kamu merasa ya udah sama-sama dewasa gitu loh, ngapain juga dikekang gitu kan. Itu mungkin pikiran kamu, dan aku ngerasanya memang dia sudah terlalu parah gitu ya ngekangnya atau ngaturnya kamu, jadi kamu ngerasa nggak enak dalam menjalani hubungan ini. Oke, ini buat kamu yang berpacaran ya. Mungkin secepatnya harus bisa mengambil keputusan ya, ikuti kata hati kamu dan cari ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan kamu ya. Aku mungkin tidak bisa melanjutkan readingan untuk yang ini, maksudnya dalam pengambilan keputusan kan kembali ke kamu, jadi aku cuma ngasih arahan aja ya teman-teman ya. Ikuti naluri kamu perlu gimana, harus gimana. Yang penting cari kenyamanan, ketenangan batin, kebahagiaan ya. Oke, sekarang kita bahas untuk situasi lain. Untuk kamu yang belum bekerja, di sini nampaknya harus ada pemikiran ya, planning dimana kedepannya kita menjalani kehidupan itu harus realistis, pasti membutuhkan keuangan. Jadi kalau kita begini-begini aja, nanti kedepannya gimana ya? Jadi kita perlu berpikir seperti itu dan memulai sebuah perjalanan di karir atau di pekerjaan gitu ya. Mungkin perlu cari informasi loker dan kita ngikut di situ, maksudnya kita melaksanakannya. Atau mungkin kalau kita punya skill, kita punya kelebihan, kemampuan, ya kita buka usaha sendiri asalkan ada modal yang mendukung gitu ya. Dan buat kamu yang bekerja di tempat orang atau di perusahaan, oke, kemungkinan di sini ya beberapa dari kamu ini yang tertangkap aja storynya di kerjaan, mungkin
kamu ngerasa kurang cocok ya. Ya mungkin ada income yang nggak seimbang dari kinerja kamu gitu ya. Jadi kamu bawaannya tuh pengen cari kerjaan lain gitu. Dan kalau benar-benar seperti itu ya kamu perlu cari informasi dulu ya sebelum resign gitu. Misalkan situasinya kayak gini, cari informasi dulu tentang lowongan pekerjaan dan kamu harus memastikan bahwa loker itu benar-benar baik buat kamu ya. Tapi kalaupun seandainya kamu pengen pindah kerja tapi kamu belum punya pandangan kerjaan lain, sebaiknya jangan sekali-kali mencoba-coba untuk resign ya. Jadi cari informasi yang akurat dulu tentang pekerjaan yang ingin kamu jalankan nanti. Tapi kalau seandainya kamu merasa pekerjaan ini adalah yang terbaik walaupun income-nya ya nggak sesuai dengan harapan, tapi kalau ini yang terbaik ya nggak apa-apa, jalani dulu gitu. Sorry tadi aku pause sebentar ya. Oke, jadi kalau seandainya kamu ngerasa di pekerjaan ini nampaknya kerjanya aku suka tapi mungkin income-nya sekian, kalau kita bisa menerima ya nggak apa-apa. Yang penting kita intinya ngerasa baik di situ. Dan mungkin nanti kalau kita misalnya pengen ada pendapatan lain, nah kalau kita punya modal kan kita bisa buka usaha sampingan nih gitu ya. Oke, dan buat kamu yang punya usaha sendiri nampaknya memang harus benar-benar memperhatikan kestabilan keuangan ya dalam usaha kamu. Setiap pengeluaran pemasukan seharusnya dicatat agar nanti kita tahu ini uang larinya kemana gitu kan, jadi kita enak. Dan aku ngerasa beberapa dari kamu yang memiliki usaha sendiri nampaknya memang sedikit ada problem, tapi aku yakin kamu bisa mengatasinya. Mungkin ada modal yang masih belum cukup gitu ya, jadi butuh suntikan nih, misalnya suntikan dana ya kan. Ya mungkin perlu kita cari cara gimana nih agar kita dapat suntikan dana. Oke, ya sekarang kita bahas buat asmara ya. Asmara secara umum nih Beb. Pada dasarnya buat kalian mungkin di minggu-minggu ini ya, atau di hari-hari ini tuh di perasaan kalian tuh oke-oke aja sih. Mungkin juga tetap fokus di pasangan ya. Kalaupun kalian lagi single gitu ya, mungkin saat ini kalian benar-benar fokus nih ke seseorang yang kalian taksir gitu. Dan memang semuanya harus kita jalankan, harus kita intinya upayakan yang terbaik untuk situasi kita ke depannya. Kalau kita lagi naksir sama seseorang, agar kita dapat kejelasan ya berarti kita perlu mengutarakan ya, mengungkapkan perasaan kita ke dia. Entah nanti endingnya hasilnya gimana ya kita harus terima, yang penting kita dapat kejelasan nih. Dan yang sudah punya pasangan ya, atau pacar, kekasih ya, fokus ke pasangan kalian, bangun hubungan yang sehat ya, kayak gitu aja. Baik ya, buat teman-teman semuanya aku rasa cukup dulu, semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu buat semuanya. Bye, see you on the next video.